sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu. Ya. Yang pertama-tama tentu saya akan mendiskusikan ya tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Tuti, pada coaching kita hari ini ada coach dan coachee yang akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Tuti adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu Yuni. Pada proses coaching nantinya antara saya dan Bu Penny, saya akan menitik beratkan pada memaksimalkan potensi dan kehadiran penuh saya nanti Bu. Akan saya coba lihat ketika coaching apakah saya mampu apa tidak dalam melakukan coaching kali ini, begitu Bu Yuni. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu Tuti kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, baik Bu Yuni. Yang ingin saya fokuskan atau yang ingin saya nantinya saya lakukan ketika coaching, yaitu saya ingin menjadi pendengar yang baik. Jadi gitu, saya ingin mendengarkan secara aktif apa nanti yang disampaikan oleh coachee, begitu Bu Yuni. Jadi saya nanti akan belajar dan berusaha untuk bisa menjadi pendengar yang baik, Bu Yuni. Baik. Kemudian yang terakhir nih Bu Tuti, indikator apa atau indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Tuti dalam proses coaching kita kali ini? Baik, indikator yang ingin dicapai nanti ketika saya menjadi coaching Bu Yuni, yaitu menemukan langkah-langkah penyelesaian masalah nantinya yang dialami oleh coachee, begitu Bu Yuni. Dengan berbagai macam nanti jalannya bagaimana, saya menitik beratkan atau indikator yang dicapai yaitu cara para coachee nantinya menemukan langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya, begitu Bu Yuni. Baik, demikian dulu Bu Tuti praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik. Dengan observasinya. Siap. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Bu Tuti. Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Penny malam ini? Apa masih semangat? Alhamdulillah, capek ya tapi enggak ya, apa-apa. Walaupun sudah mulai pembelajaran begitu ya Bu Penny ya. Kita sudah mulai masuk ke kelas begitu, dengan mulai bertemu lagi dengan anak-anak didik kita yang baru naik ke kelas. Iya, benar betul. Jadi butuh apa ya? Butuh tenaga ekstra, butuh kesabaran ekstra juga gitu. Iya, karena biasanya kan memang di awal pembelajaran itu memang ekstra semuanya ekstra yang kita kerahkan, dari mengurusi administrasi semuanya ya Bu Penny ya. Betul sekali. Baik Bu Penny. Sebelumnya begini Bu Penny, saya kemarin mendengar sedikit itu tentang Bu Penny katanya memiliki permasalahan begitu Penny yang
yang muncul pada peserta didik Bu Penny, begitu Bu Penny. Apa saya boleh tahu permasalahannya itu baik seperti apa begitu Bu Penny? Iya, jadi begini Bu Tuti. Sebenarnya kan saya tuh apa ya, pendekatan gitu, pendekatan secara emosional terhadap anak itu bagi saya adalah faktor yang penting gitu. Jadi ketika saya mau memulai mengajar itu harus tahu dulu gitu. Nah ini salah satunya gitu yang menurut saya penting gitu, yang menurut saya juga masalah gitu. Jadi saya itu melihat tuh ada indikasi bahwa anak-anak itu kok apa ya, karakter pribadinya tuh kok mudah terpengaruh gitu dengan temannya gitu. Artinya mereka tuh nggak memiliki apa ya, prinsip gitu tentang karakternya dia, nggak bisa mempertahankan gitu. Jadi itu nanti yang ingin saya apa ya selesaikan, yang ingin saya sharingkan juga dengan panjenengan. Iya. Saya pengen tahu Bu Penny, modelnya atau contohnya seperti apa itu peserta didik yang menurut sampean itu kok mulai bergeser begitu ya nilai-nilai kepribadiannya begitu Bu Penny. Mungkin bisa Ya, karakter mereka. dijelaskan. Iya benar. Jadi gini, saya tuh sering kali melihat gitu siswa saya itu apalagi kalau udah mulai kelas 6 ya Bu ya. Nah, di sana itu pasti di awal-awal itu ada laporan sedikit, Bu, saya nggak nyaman sama ini, saya nggak berani untuk ini, saya nggak bisa melawan ini, nggak bisa ini. Nah, jadi omongnya seperti itu sampai sampai saya kok nggak bisa nyaman ya Bu dengan dia selalu kayak mempengaruhi saya untuk melakukan ini. Adanya gap-gapan juga seperti itu. Terus kemudian yang paling berpengaruh terhadap saya itu ketika mereka tuh pembelajaran udah berjalan gitu, kadang anak-anak tuh nggak ada di kelas gitu. Oh ternyata mereka diajak temannya masih untuk main, kemana, masih pergi lagi, masih jajan lagi. Artinya mereka jadi nggak disiplin gitu. Kemudian yang jadi masalahnya lagi tuh ketika pembelajaran udah berlangsung tiba-tiba ngetuk datang gitu. Nah itu kan mengganggu gitu, mengganggu terhadap proses pembelajaran juga, mengganggu temannya juga yang udah siap. Terus yang utama ya itu tadi, ternyata anak ini kenapa harus seperti ini. Sebenarnya saya tahu mereka itu diajak, dibawa, kayak itu dipengaruhi dengan temannya seperti itu. Jadi ini yang jadi masalah bagi saya, bagaimana saya bisa membawa anak-anak saya itu jadi apa ya, lebih nyaman, lebih baik dalam apa ya, bersosialisasi ya, dalam bergaul di sekolah seperti itu. Berarti prosesnya itu memang mengganggu ya Bu ya, kegiatan anak-anak di kelas kalau seperti itu mengganggu menurut sampean begitu ya. Bahkan Lalu begini bertuti, gimana? kadang gitu, kadang udah nyaman ya di kelas gitu, udah belajar itu. Alasan aja, sering mau ke kamar mandi gitu. Ternyata enggak gitu. Saya lihat, saya perhatikan nggak mau ke kamar mandi, dia ngobrol gitu. Akhirnya harus bohong juga gitu. Itu kan namanya karakter mereka tidak memiliki karakter yang kuat gitu. Ketika harus bohong, nggak jujur gitu. Bu izin, bentar-bentar izin. Ujuk-ujuk berdua bertiga. Nah itu yang jadi apa ya, yang jadi dasar gitu. Saya melihat oh bahwa ternyata anak saya kurang ini ya, kurang kuat di karakternya. Makanya saya Gitu. seperti itu. Iya. Begitu Bu. Mungkin Bu Penny pernah mencoba trik-trik atau langkah-langkah penyelesaian begitu Bu tentang permasalahan, apa pernah mencoba atau Bu Penny sudah sharing dengan teman atau sudah sharing dengan kepala sekolah atau bagaimana Bu Penny selama ini? Ya, jadi saya sebelum memang saya tuh berkomunikasi dengan teman-teman ya saya mencoba sendiri mencari tahu, pastinya mencari tahu dulu gitu. Apa gitu, kenapa? Oh, ternyata anak saya melakukan ini. Kemudian dari situ saya juga berpikir gitu. Kalau anak saya melakukan ini, berarti nanti solusinya ini. Seperti contoh, ketika anak harus nggak jujur ya Bu ya, nggak jujur gitu, bohong. Berarti kan pendekatan yang saya harus lakukan, saya harus mendekati dia gitu, menanyakan, memberikan arahan seperti itu. Melakukan pendekatan intinya lah secara emosional ya, mendekati Iya. dia untuk membalikan bagaimana si anak tersebut bisa kembali baik seperti itu. Jadi itu salah satunya. Kemudian selanjutnya ya saya pasti berkomunikasi dengan teman-teman gitu, bagaimana sih caranya agar anak ini kalau di kelas 6 kok mereka pasti ya seperti itu. Bu, iya, saya kira itu mulai kelas tinggi, kelas 5, kelas 6 itu mulai Iya. berubah mereka itu karakternya seperti itu.
Kalau di kelas 1, kelas 2 biasanya mungkin masih manut gitu. Tapi udah mulai gitu di kelas 5, 6 itu menurut saya, pengalaman saya, anak-anak pasti mengalami masalah yang seperti itu. Jadi ya bagi saya seperti itu adalah kepribadiannya mereka tuh sebenarnya, karakter mereka sebenarnya butuh untuk diarahkan gitu loh Bu. Jadi baik Eh, mungkin gini Bu, Ibu apakan kita di PGP ini kan sudah belajar tentang kesepakatan kelas gitu. Apa Ibu sudah membuat atau menyepakati kesepakatan kelas dengan anak-anak begitu Bu? Ya, kesepakatan kelas ya juga ya, salah satu upaya saya sebenarnya untuk membuat anak-anak itu menjadi konsisten ya, menjadi konsisten terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah gitu. Jadi sudah kita buat di awal. Hari pertama sudah kita begini ya, tapi ya kok masih saja seperti itu. Padahal di situ sudah ada masuk nilai disiplin dalam kelas gitu, tapi kok masih saja seperti ini. Artinya, oh berarti saya dengan kesempatan kelas ini, namanya juga anak-anak, kurang berarti. Apa yang harus saya lakukan masih kurang, saya harus begitu. Mungkin Bu Penny nanti ke depannya punya trik-trik khusus untuk agar diberikan kepada siswa Bu Penny begitu Bu, agar mereka mulai sadar tentang disiplin mereka dalam belajar begitu Bu Penny. Untuk kedepannya apa sudah ada begitu Bu? Apa sudah dilakukan? Apa masih rancangan begitu Bu Penny? Ya, jadi ke depan gitu, apa yang menjadi target saya gitu, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi ini tuh, yang pertama pasti saya menambah ruang kebersamaan dengan mereka. Jadi saya melakukan pendekatan dengan mereka, lebih dekat lagi secara emosional, kemudian kita membuka ruang komunikasi. Bahkan kalau mungkin saya juga membuka ruang komunikasi dengan wali murid seperti itu untuk mengetahui, karena ini hubungannya kan sudah dengan pribadi ya dalam diri anak kan. Berarti ya Bu, melakukan lebih pendekatan kepada kedua belah pihak gitu ya, kepada murid dan kepada orang tua begitu ya Bu Penny ya. Terus ada lagi, saya bisa memberikan contoh-contoh pembelajaran yang isinya itu di dalamnya adalah tentang interaksi sosial. Itu loh, video-video yang hubungannya dengan interaksi sosial. Jadi di sana anak-anak langsung dengan sendirinya belajar bahwa ini loh contoh-contoh video yang seperti ini nggak baik, kurang baik, ini yang baik. Jadi dari sana saya berharap anak-anak bisa tahu nanti ternyata ketika saya tanyakan tentang masalah yang terjadi sama mereka berhubungan dengan karakter, itu bisa melalui pembelajaran tersebut. Kemudian dengan mengajari anak, menanamkan kesadaran gitu bahwa komitmen dan tanggung jawab seorang anak itu adalah penting gitu. Jadi seperti itu langkah-langkah yang bisa saya ambil. Oke, baik. Terima kasih Bu Penny waktunya. Ternyata perbincangan kita ini yang sudah panjang lebar, akhirnya Bu Penny sudah bisa menemukan jalan keluar, dan semoga nanti solusi dari Bu Penny bisa berhasil dan anak-anak kita akhirnya nanti bisa kembali ke kepribadian yang baik, yang disiplin begitu ya Bu Penny ya. Ya, baik. Amin. Betul Bu Tuti. Terima kasih ini sudah dikuatkan ini saya. Ya, jadinya enak kalau ada bisa ngobrol, sharing seperti ini. Oke. Ya sudah, terima kasih Bu Penny waktunya. Sama-sama. Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Yuni. Bu Tuti tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Penny. Ya. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi tadi. Baik Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Baik, terima kasih Bu Yuni.
Berdasarkan coaching tadi, Bu, indikator Ya. yang saya inginkan tadi, menemukan langkah-langkah penyelesaian masalah itu sudah tercapai begitu Bu Yuni. Bu Penny sudah bisa mencari solusinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada Bu Penny begitu Bu Yuni. Jadi Oke, oke. coachingnya Nah, berjalan lancar begitu Bu Yuni. oke, oke, Bu Tuti. Menurut saya sebagai observer, terlebih dari proses coaching tadi, Bu Tuti dan Bu Penny sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Juga Bu Tuti berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Penny sehingga Bu Penny bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah Ibu Tuti lakukan tadi. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi itu Bu adalah mendengarkan aktif begitu Bu. Alhamdulillah tadi saya sudah bisa mendengarkan secara aktif dan penuh, kehadiran penuh saya dalam mendampingi Bu Penny begitu Bu Yuni. Alhamdulillah sudah tercapai tadi, insya Allah kalau menurut saya begitu Bu Yuni. Ya, semoga Bu Tuti ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kemudian demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Yuni atas observasinya terhadap saya begitu Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Tuti.